Sampai malam ini jam 8 ya, dari 5 terlanggar tambah satu lagi yang sudah diputuskan, yaitu AKBP B ya, PTDH dia. Jadi dia kena PTDH. Yang satunya AKPM masih proses, masih pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih jumlahnya masih banyak, 16 orang. Ini masih cukup lama. Nah, itu yang pertama. Jadi memang konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Jadi dalam konteks kasus ini secara keseluruhan ya, yang dari 54 ini yang sudah PTDH 2-nya demosi 8 tahun. Nah, yang penting memang sekali lagi kerja-kerja pemeriksaan ya, sampai juga bisa menghadirkan orang yang membawa duit dan ngasih duit, itu menurut kami yaitu satu prestasi, karena memang tidak mudah untuk membawa orang di pemeriksaan bukan anggota. Ya, ada juga yang nggak mau datang tapi ngasih keterangan tertulis. Nah, itu menurut kami penting dan prestasi. Nah, terkait pengembangan kasus ini ya, soal pidananya ya, kan ada LP pidana yang juga masuk ke polisi, itu sedang berproses dan kami harap memang bisa cepat. Kenapa bisa cepat? Karena sebenarnya konstruksi peristiwanya sudah mulai terurai dengan baik. Jadi kerja-kerja Paminal, kerja-kerja sidang KKIP itu sudah bisa memberikan konstruksi bangunan bagaimana basis ceritanya. Jadi kalau ada proses pidana, ya tinggal nambahi maksimal 40% itu sudah bisa jalan. Sehingga ya kita berharap pidananya yang sudah ada LP-nya bisa segera jalan. Gitu. Keterlibatan menarik. Ya. Saya ini menarik, AKBPG dan AKBPB itu kan merupakan mantan Kasat Reskrim. Ya. Karena AKBPG hanya dideteksi 6 tahun, 8 tahun. Ya. Kemudian AKBPB justru kena PTDH. Apa yang membuat AKBPB terkena sanksi berat? Apakah aktif Yang paling berasa adalah ya memang ini soal penerimaan duit ya. Penerimaan duit itu tidak sekedar soal jumlah ya, tapi ini mengganggu proses atau tidak. Itu yang paling penting. Yang kedua, dalam proses penegakan hukum sendiri yang AKBPG kan prosesnya juga jalan sampai P19 dan katanya hari ini P21 ya, itu juga mungkin jadi pertimbangan. Jadi sebagai kewajiban penegakan hukum itu berjalan, berbeda dengan mungkin yang sebelumnya, pejabat yang sebelumnya yang nggak jalan-jalan ini kasus. Nah, mungkin kami nggak tahu persis apa kebatinan yang ada di majelis etik, tapi kalau kami melihat langsung prosesnya, kira-kira itu yang terjadi. Artinya di dalam persidangan itu nampak sekali intervensi yang dilakukan oleh AKBPB sehingga dia PTDH. Sebenarnya dalam bedanya kasus ini dengan kasus sidang sebelumnya, di kasus yang lain ya, ini yang aktif, lumayan aktif adalah pihak yang memiliki kepentingan dan hidup di luar kepolisian, agar kasusnya tidak naik, agar tidak ditahan, agar tidak A, tidak B, tidak C. Lah, itu yang paling aktif bukan anggota kepolisian. Nah, oleh karenanya kalau pertanyaannya tadi apakah yang B lebih aktif atau tidak aktif, sebenarnya yang paling aktif di luar struktur kepolisian. Dan tapi yang di luar malah tidak hadir ya Pak, yang tadi yang lebih aktif. Salah satu yang pegang kuasanya tidak hadir di pemeriksaan. Pak, totalnya berapa sih Pak, kalau bisa dikasih tahu? Semuanya banding. Totalnya Pak, kan banyak beredar, ada yang 20 miliar, sekian miliar. Untuk kisarannya saja untuk AKBPB itu berapa sih Pak? Menerima berapa? Kurang lebih ya, tidak jauh dari angka yang beredar terakhir di publik. Berapa, Pak? Jadi bukan awal-awal yang 20, 17, macam-macam, angkanya seperti angka ya
100 lebih lah. Nah, 100. apakah itu angka yang benar ataukah tidak, ya bisa diklarifikasi kembali. Tapi angka yang muncul dalam diskurs di sidang kayak begitu. Nah, mana yang benar, ya sayangnya memang pihak yang ngasih dan sebagainya nggak datang. Kalau datang kan bisa dikonfirmasi. Ya, pengakuan AKBPB itu uang itu digunakan untuk apa? Ya. Mau itu digunakan untuk pribadi atau untuk yang lain, dalam konteks sidang etik ketika itu menerima uang, ya itu salah. Gitu. Dan yang menarik memang diurai tadi di proses pemeriksaan, ini duitnya untuk apa. Orang boleh beralibi, tapi diuji alibinya sama majelis etik. Benerin untuk ini, benerin untuk itu dan sebagainya. Nah, akhirnya ya dicari kesimpulan. Makanya ada yang PTDH, ada yang emosi 8 tahun. Menurut saya ini proses yang menarik, proses yang baik. Apalagi bisa menghadirkan orang yang membawa duitnya. Ini membawa duitnya tadi diperiksa, ya ini duitnya dikasih ke sini, ketemu ini di ruangan ini. Ya dia yang ngomong, bukan anggota polisi. Dan itu menurut saya prestasi yang oke di proses ini. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.